Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-7. Jadi hari ini adalah tanggal 7 Ramadan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 April tahun 2021 Miladiah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah kita bisa hadir di sebuah masjid di antara masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Muttaqin, yang beralamatkan di Jalan C. Trawulan, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa hadir di masjid di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita banyak bersyukur kepadanya. Apabila kita mau bersyukur, Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Sebaliknya jika kita kufur nikmat, tidak mau bersyukur, Allah memperingatkan kita bahwa azab siksaan Allah di akhirat kelak amatlah berat bagi mereka-mereka yang tidak bersyukur. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surat nomor 14 ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat kepada kalian. Apa maklumat yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya? La in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian benar-benar bersyukur, maka aku Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Jadi para jamaah, apapun yang kita dapatkan dari Allah, sekalipun sedikit, jangan mengeluh, syukuri nikmat tersebut. Maka Allah berjanji akan memberikan tambahan nikmat kepada kita jika kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, kemudian hati meyakini bahwa nikmat itu betul-betul dari Allah. Usaha kita tidak seberapa, namun nikmat itu besar sekali bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anggota badan kita ajak untuk bersyukur. Di antaranya adalah seperti duduknya kita di majelis ini di sore hari ini dalam rangka thalabul ilmi. Ini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa makan, nikmat diberi pekerjaan, nikmat dikaruniai kesehatan, nikmat diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Terlebih Nabi kita Muhammad SAW menyatakan bahwa mencari ilmu agama Islam, yaitu al-ilmu syar'i, bagi setiap muslim adalah kewajiban.
yang tidak bisa ditawar-tawar, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban, hal yang difardukan atas setiap muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi mereka yang mau berjalan, di mana di jalan itu dia mencari ilmu agama, dia mengkaji agamanya, dia menuntut al-ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan di sebuah jalan, yang di jalan itu yatlubu fihi ilman, dia mencari ilmu. Dalam satu riwayat yaltamisu fihi ilman, dia menuntut ilmu, maka salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah akan memperjalankan orang tersebut di sebuah jalan di antara jalan-jalan surga. Jadi seorang yang duduk di majelis ilmu dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang besar para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mau dia menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu termasuk bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan firman-Nya, "Wala in kafartum," namun jika kalian kufur, yang dimaksud di sini bukan keluar dari Islam, tapi kufur nikmat. Tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yang awalnya kufur ini sebatas kufur asghar bisa berubah menjadi kufur besar jika orangnya sampai meninggalkan agamanya. Maka Allah mengatakan, "Inna adabi lasyadid." Ketahuilah sungguhnya siksaanku bagi mereka-mereka yang kufur nikmat amatlah berat. Maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita bisa hadir di majelis ini ya, untuk mengkaji agama kita dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya dalam pertemuan sore hari ini, tema kajian kita adalah tentang haramnya makan riba. Kalau dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, kitab Al-Kabair, judulnya adalah Aklur Riba. Termasuk dosa besar. Yang berikutnya adalah makan riba. Jadi para jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang dia memberi makan dirinya sendiri atau menafkahi anak istrinya dengan hasil yang berasal dari riba, maka ini termasuk al-kabirah min kabairid dzunub. Termasuk apa? Dosa di antara dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya kupas para jemaah dan apa solusi bagi kita yang masih berkecimpung dengan riba atau masih kerja di tempat-tempat riba. Banyak solusi dalam agama kita para jemaah yang rahmati Allah taala. Dan jangan takut bahwa Allah adalah Al-Ghani, zat yang maha kaya, Ar-Razzaq, zat yang maha banyak memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Ghaniyun, Allah itu maha kaya. Wa nahnu fuqara, dan kita inilah orang-orang yang butuh kepada Allah. Kita ini kaum fakir yang butuh kepada kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Ar-Razik, karena Allah itu Razzaq, zat yang maha memberi rezeki dan banyak memberi karunia berupa rezeki kepada hamba-hambanya. Taib. Terkait dengan makan riba ini, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Kabair, menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 278 dan ayat 279. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita kaji berjamaah, dan metode saya dalam mengkaji ilmu adalah, pertama saya baca dalilnya lebih dahulu, kemudian saya artikan kata per kata dari dalil tersebut, baru dijelaskan secukupnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya ingatkan para jamaah, ketika ada firman Allah disebut orang-orang yang beriman, berarti amalan ini hanya mudah dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, dan hanya orang beriman yang diberi hidayah dan taufik untuk mampu mengerjakan amalan tersebut. Dan ini di banyak ayat begitu Allah berfirman demikian. Seperti misalnya tentang perintah puasa, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183, Allah menyatakan bagaimana para jemaah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Apa artinya para jemaah? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Khitabnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak menyatakan ya ayyuhan nas. Padahal Allah Maha berkuasa untuk mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena ternyata yang mau berpuasa tidak semua manusia para jemaah. Tidak sembarangan manusia. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan dalam tafsir-tafsir mereka bahwa al-iman, iman itulah yahmilul abda ala ta'ah, yang membawa seorang hamba untuk mentaati Allah. Sebab apabila belum ada iman, ketika dia mendengar sekedar jadi pengetahuan, sebatas jadi apa para jamaah? Pengetahuan saja. Oh, puasa itu wajib. Tapi apakah dia mau mengerjakan puasa? Kembali kepada imannya masing-masing. Jika punya iman, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tadi mengatakan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan awalnya sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, awalnya Rasulullah baru diwajibkan puasa tanggal 10 di bulan Muharram, yaitu puasa apa? Asyura. Hanya 1 hari para jamaah dalam setahun. Sebelum datang kewajiban puasa apa? Ramadan. Sebulan penuh 29 atau 30 hari. Dan ketahuilah para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini saya singgung juga walaupun saya membahas tentang riba. Bulan Ramadan ini sebelum menjadi syahrus siyam, bulan puasa, sudah lebih dahulu menjadi syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebab Al-Quran sudah diturunkan di bulan Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Sedangkan perintah puasa baru turun di tahun kedua Hijriah. Selang waktunya 15 tahun kurang lebih para jemaah. Antara perintah untuk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk membaca Al-Quran dengan perintah Iqra'-nya, dengan perintah untuk berpuasa. Sehingga ini yang perlu kita ingat-ingat para jemaah. Sudahkah hari ini kita menghatamkan 7 juz? Ini pertanyaan. Supaya kita nanti setidaknya 8 juz, harusnya 8 juz para jemaah. Supaya kita nanti sebulan ini kita khatam Al-Quran. Sebab Ramadan sebelum menjadi bulan puasa, yang kita sekarang ini di siang harinya menjalankan puasa, sudah menjadi syahrul Quran. Ini mengingatkan kepada kita. Dan kita ini jauh dibandingkan ulama-ulama kaum muslimin. Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di siang hari bulan Ramadan khatam sekali, dan di malam hari khatam sekali. Dan boleh seorang muslim menghatamkan banyak Al-Quran di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, ada rambu-rambu dari hadis-hadis Nabi SAW, hendaknya kita tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan, lihat Imam Syafi'i, disebutkan oleh Ar-Rabi' ibnu Sulaiman rahimahullah ta'ala, Syafi'i itu khatama sittina khatmatan, menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam. Berarti sehari berapa? 2 kali khatam. Kita tidak ada apa-apanya. Kita ini khatam baca WA para jemaah, belum khatam membaca apa? Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita sekalian. Kemudian Allah mengatakan apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Jadi perintahnya diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah juga mengatakan demikian. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan oleh kalian apa yang masih tersisa dari riba. Disuruh meninggalkan. Artinya kalau kamu masih menghutangkan berupa riba, jangan ambil lagi ribanya, tagih saja modal pokoknya. Ini maksud ayat ini. Jadi misalnya kita sudah terlanjur menghutangkan dengan cara riba, kemudian kita mendengar ayat ini, maka tinggalkan ribanya. Biarkan hutangnya dibayarkan setiap bulannya. Kalau misalnya sebulannya 1 juta sampai dia lunas, jangan ambil bunganya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melarang kita untuk mengambil dan makan dari riba. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah,
Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan oleh kalian apa yang masih tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ya Allah, ayat ini berjamaah diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, diakhiri juga kepada orang-orang beriman. Ini orang kalau punya iman tuh langsung terasa berjamaah, langsung terasa. Kalau dia masih makan dari hasil riba akan terasa berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kemudian diperintahkan apa? Bertakwa. Ittaqullah. Takwa itu apa berjamaah? Takwa itu unsurnya dua. Fi'lul awamir, menjalankan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu takwa. Dikatakan oleh seorang ulama, Al-Imam Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, tentang definisi takwa. At-taqwa, takwa itu apa? Adalah antuti Allah, anta'mala bi ta'atillah, kamu beramal mentaati Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya petunjuk dari Allah. Di atas cahaya maksudnya ketika kita menjalankan perintah itu betul-betul ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Seorang muslim dia tidak menjalankan kecuali yang ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tarju rahmatullah, ketika kamu menjalankan perintah itu, kamu hanya berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berjamaah? Karena ternyata surga itu diraih dengan rahmat. Termasuk Nabi Muhammad bisa masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harga surga tidak bisa diganti dengan ibadah kita selama hidup kita di dunia berjamaah. Yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan nikmat satu buah mata. Mata kita ada berapa? Dua. Satu buah mata ini baru bisa diganti dengan seorang beribadah sepanjang 500 tahun dari umurnya. Di zaman dahulu pernah ada seorang telah beribadah 500 tahun. Dia ingin dimasukkan surga karena dia lama beribadah. Ternyata setelah ditimbang amalnya baru sebatas bisa mengganti nikmat satu mata. Bagaimana dengan nikmat yang lainnya? Nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat badan, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, anak, istri, pekerjaan, tidak bisa digantikan dengan amal ibadah kita. Makanya kita bertakwa ini kita berharap rahmatnya Allah. Karena dengan rahmatnya Allah, Allah akan masukkan kita ke dalam jannahnya. Dan kemudian Imam Talq bin Habib mengatakan, wa tatruku atau wa tatruka wa antatruka maksiatullah, kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, karena kamu takut hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini meninggalkan maksiat karena takut dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat takwa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang masih tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Riba itu bahayanya besar. Seorang yang rumah tangganya asalnya sakinah, mawaddah dan rahmah, itu bisa hancur gara-gara riba. Kita ambil contoh pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh, seorang punya penghasilan sebulan 3 juta. Itu kalau tidak ada riba di dalam rumah tangganya bahagia pada jemaah. Bahkan lebih. Mungkin untuk makan sehari-hari katakanlah 1,5 juta. Saya pernah tanya, cukup itu. Bahkan di desa, di kampung itu 1 juta cukup. Jadi di kampung itu saya pernah tanya, belanja istri dikasih 35.000 cukup, masih sisa itu para jamaah. Berarti kan 1 jutaan ya di kampung, di desa-desa cukup. Bahkan ada yang kurang daripada itu. Beberapa guru di pesantren gajinya kurang dari 1 juta. Alhamdulillah cukup kalau di desa para jamaah. Sayur tinggal mengambil di halaman rumah, ya para jamaah. Tinggal beri beras sedikit. Sudah ada kadang-kadang pemberian beras dari pesantren untuk para ustaz. Alhamdulillah. Namun penghasilan 3 juta itu jika dihabiskan untuk hal-hal yang berbau riba, rumah tangganya bisa berantakan. Motor cicilan riba. Berapa sekarang motor para jemaah? 600.000, 700. Tinggal berapa penghasilannya? 2.300.000. Rumah cicilan riba 1,5 juta.
Tinggal berapa penghasilannya para jamaah? 2.300.000 kurangi 1,5 juta. Tinggal berapa? Tinggal 800. Untuk makan kurang, akhirnya istrinya uring-uringan, kemudian minta cerai. Na'udzubillah min dzalik. Coba sabar para jamaah. Bagaimana caranya sabar? Sudah, pakai motor yang butut tidak apa-apa. Beli motor 1 juta. Dari gaji 3 juta itu beli motor 1 juta. Ada para jamaah. Semes itu harganya 1 jutaan. Sekarang motor itu turun drastis. Kenapa? Karena yang baru keluar terus, yang lama tidak laku. Antum beli Mio 1,5 juta sudah dapat Mio para jamaah. Semes 2003 1.700.000 sudah dapat para jamaah. Alhamdulillah, merdeka kita, nggak punya riba, nggak punya hutang, tidak dikejar-kejar hutang. Alhamdulillah. Sebulan gajinya dikurangi 1,5 juta untuk beli motor, 1,5 juta untuk makan. 2 bulan sudah punya motor, kemudian nabung. Per bulan nabung 1 juta. 18 bulan beli motor baru, tidak perlu dengan cara riba para jamaah. Alhamdulillah. Ini sering saya contohkan kepada jamaah-jamaah kita. Tinggalkan riba. Riba itu tidak membahagiakan. Justru membuat kita hidupnya sengsara, tertekan, dikejar-kejar hutang para jamaah. Riba itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah berfirman di sini, fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mau melakukan, tidak mau meninggalkan segala bentuk riba, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka ketahuilah tentang adanya permusuhan dan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memerangi pelaku-pelaku riba. Lanjutan dari ayat itu tidak ditulis oleh Al-Imam Ad-Dahabi di kitabnya, ada di Al-Quran di surat Al-Baqarah 279. Wa in tubtum, jika kalian bertobat dari riba, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian modal-modal kalian. Jadi pokok-pokok dari harta kalian silakan ambil, tapi jangan ambil ribanya. La tadlimun, kalian tidak akan didolimi. Wala tudlamun, kalian tidak akan berbuat kedoliman. Wala tudlamun, dan kalian tidak akan didolimi. Ini ayat agung berkaitan tentang haramnya riba. Allah menyatakan wadharu. Kata-kata wadharu ini perintah Allah untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan riba. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan semua yang masih tersisa dari riba. Disuruh meninggalkan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan sedikit contoh permisalan. Kalau kita menjauhi riba dan betul-betul umat sudah terdidik tauhidnya, dan nanti insya Allah kultum saya tentang keutamaan tauhid dan hikmah diciptakannya manusia, supaya ada hubungan antara riba dengan tauhid nantinya. Apabila umat ini sudah faham tauhid para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita yang punya harta kita tidak ditaruh di tempat-tempat riba, tapi dititipkan kepada ahlu tauhid yang punya bisnis, maka yang punya bisnisnya bisa jalan, dan kita mendapatkan sebagian keuntungan dari bisnis yang dijalankan oleh saudara-saudara kita. Bagaimana contohnya? Gampang. Kita ambil contoh pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pedagang yang sering keliling itu butuh modal antara 2 juta, 3 juta, maksimal 5 juta. Dengan motornya dia keliling, atau dengan tosanya dia keliling, ataukah dia jualan di rumah. Jika kita punya uang misalnya katakanlah 10 juta, kita bagilah kepada 4 orang, 2,5 juta kepada si fulan A, si fulan B, C, D, masing-masing juga 2,5 juta. Kemudian ini dibuat modal untuk usaha. Keuntungannya sehari, kalau dia mau sungguh-sungguh usaha para jemaah, bisnis apa? Banyak yang menghasilkan banyak. Entah jualan sayur, ya, jualan sayur, jualan daging, jualan apa, atau jualan bibit-bibit tanaman, atau jualan bunga misalnya 2,5 juta ini kita gunakan sebagai modal. Keuntungannya kurang lebih sehari, saya pernah nanya, penjual sayur itu antara minimal paling sepinya 20.000 sampai 80.000, kadang-kadang 100.000 untungnya. Kalau banyak yang pesan daging, pesan ayam, pesan ikan, untungnya tambah para jemaah. Kalau pesanan hanya sekitar sayur, itu kurang lebih 20 sampai maksimal 80.000. Katakanlah untungnya berapa? 80.000. Kita ambil untung yang sedikit aja, yang sedang aja. Satu orang untung 80.000. Kemudian bagi hasilnya, pelaksana yang menjalankan modal pedagangnya dari dapat 60%. Pemodalnya bagi hasilnya berapa? Bagi untung ini ya, 40%.
Berapa para jamaah? Kalau misalnya 80.000 dibagi 5 ya, berarti 80 bagi 5, 100 saja biar gampang hitungnya. Jadi 60.000 untuk pedagang, 40.000 untuk apa? Yang punya modal. Sehari para jamaah. Apa ada bunga bank sehari 40.000 dengan hanya kita nyimpan uang 2,5 juta di bank? Ada? Pengen tahu para jamaah saya, bank mana yang bonafit sekalipun tidak ada yang berani memberi jaminan bunga sehari 40.000 dengan hanya simpanan 2,5 juta? Tidak ada para jemaah. Saya pernah nyimpan di bank. Waktu itu saya nabung di BRI. Ya, tersimpan sebentar uang 10 juta. Dapatnya sebulan hanya 11.000 para jemaah. Yang ya 11.000 bunganya itu. Itu tidak boleh dimakan, haram. Bunganya haram, tidak boleh dimakan para jemaah. Ini tadi 40.000 halal. 4 orang semuanya memberi kita 40.000. Berarti berapa sehari kita? 160.000 halal, Masya Allah. Tapi dengan catatan ini bisa dipraktekkan apabila banyak ahlu tauhid. Kalau belum banyak ahlu tauhid, uang kita menguap, orang tidak pernah muncul para jamaah. Uang kita menguap, orangnya tidak pernah muncul. Inilah pentingnya dakwah tauhid yang diremehkan manusia di zaman ini. Buat apa dakwah tauhid? Rasulullah sudah dakwah tauhid 15 abad yang lalu. Sekarang zamannya kita dakwah di sini dan di situ katanya. Itu sudah tidak zamannya dakwah tauhid. Justru sekarang dibutuhkan dakwah tauhid. Karena ternyata sejarah itu berulang dan terulang para jemaah. Apa yang terjadi di zaman Rasulullah sekarang juga terjadi. Riba yang sudah diharamkan oleh Nabi muncul lagi riba di zaman ini, bahkan lebih parah. Bahkan ada manusia yang hidup tanpa riba. Oh, hidup tanpa riba. Tidak bisa hidup tanpa riba. Ada manusia demikian para jemaah. Semua yang ada di badannya semua berbau apa? Riba. Na'udzubillah min dzalik. Coba, ini contoh nyata dalam kehidupan. 2 contoh tadi dengan ayat tersebut yang sudah kita bacakan cukup untuk kita berupaya menjauhi riba sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya para jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya masih dalam surah Al-Baqarah di ayat yang sebelumnya 275. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, kata Allah, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yaqumuna, mereka tidak bisa berdiri, tidaklah mereka berdiri, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali seperti halnya berdirinya seseorang yang kerasukan syaitan disebabkan sentuhannya syaitan. Ila qaulihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ada, barang siapa yang kembali, maksudnya kembali setelah dia melihat ayat tadi, mengetahui ayat tadi, namun dia kembali berbuat riba, Allah mengatakan faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tinggal lama di neraka. Fahada, kata Imam Adz-Dzahabi, wa'idun 'azimun, maka ini adalah ancaman yang besar dan berat, bil khuludi finnari, dengan seorang kekal dalam neraka. Kama tara liman ada ila riba, sebagaimana kamu tahu bagi siapa saja yang kembali kepada riba, ba'dal mau'idati, setelah mendapatkan mau'idah, nasihat, fala haula wala quwwata illa billah, maka tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga riba itu wajib dijauhi, dan orang-orang yang berbuat riba diancam dengan neraka dan tinggal lama di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang besar bagi mereka-mereka yang melakukan riba. Kemudian Imam Adz-Dzahabi menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sudah sangat populer. Insyaallah bagi kita yang sering hadir di kajian-kajian keislaman, kita akan sering mendengar hadis tersebut. Rasul bersabda, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara al-mubiqat. Al-mubiqat, para jemaah yang rahmatullah taala, dijelaskan oleh para ulama dalam syarah-syarah hadis adalah al-muhlikat, perkara-perkara yang bisa membinasakan diri seseorang yang terjatuh di dalamnya. Nabi mewanti-wanti kita agar kita menjauhi
7 perkara yang membinasakan. Maka para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Qalu, mereka berkata, wa ma hunna ya Rasulullah, apa ke-7 perkara yang membinasakan itu wahai utusan Allah? Tentu para sahabat penasaran, ingin tahu apa 7 perkara yang bisa membinasakan orang-orang yang terjatuh di dalamnya. Qala, maka Nabi menjawab, yang pertama adalah asyirku billah, perbuatan menyekutukan Allah. Ini perkara yang membinasakan. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, kalau antum membaca kitab-kitab para ulama terkait dengan perbuatan maksiat dan efek dan bahayanya maksiat yang disebut dengan ad-dhararul ma'asi, bahaya-bahaya maksiat, maka maksiat itu lebih bahaya daripada penggundulan hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mencuri kayu-kayu milik negara, ditebanginya pohon-pohon di hutan, tapi tidak mau menanami kembali, menghijaukan kembali, padahal itu adalah milik negara. Itu tidak seberapa. Misalnya menebangi 1 hektar hutan, itu butuh waktu para jemaah. Butuh berhari-hari untuk menyelesaikan penebangan itu, menggergajinya, membawanya ke kota, menjualnya. Tapi perbuatan kesyirikan dan maksiat, dalam sekejap bumi Allah bisa berantakan. Kalau sudah datang adab Allah, tsunami, hitungan detik para jemaah. Gempa bumi, hitungan apa? Detik. Kenapa itu terjadi? Maksiat yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat ini lebih parah kerusakannya dibandingkan penggundulan hutan. Maksiat itu lebih parah pada jamaah yang rahmati Allah taala. Pencurian motor, pencurian mobil di sekitar kita, besar kerugiannya bagi mereka-mereka yang naudzubillah min dzalik mengalami hal itu. Tapi tidak seberapa dengan hancurnya bumi Allah disebabkan datangnya musibah. Mobil terbalik, mobil ditimpa bangunan, ya. Ketika reruntuhan gempa itu bagaimana? Hancur lebur, rumah berantakan, pemulihannya butuh berbulan-bulan, bahkan setahun pun tidak cukup untuk pemulihan para jemaah. Itulah bahaya efeknya dari perbuatan apa? Maksiat. Oleh karena itu ketika di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu sempat ada gempa kecil di Madinah. Sebelumnya tidak ada gempa. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada gempa. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada gempa. Rasulullah di Madinah berapa tahun? 10 tahun tidak ada gempa. Abu Bakar memimpin 2 tahun 3 bulan tidak ada gempa. Jadi total para jemaah 12 tahun 3 bulan tidak ada gempa. Di zaman Umar ada getaran kecil. Umar langsung mengatakan, siapa yang tetap berbuat maksiat aku usir dari Madinah, kata Umar. Aku usir dari Madinah. Berkat ancaman Umar ini sampai detik ini sudah 15 abad Madinah tidak pernah gempa. Berapa tahun para jemaah? Bukan setahun 2 tahun, 15 abad. Sekarang sudah 1400 berapa? 42. Berarti sudah 1430 tahun yang lalu tidak ada gempa sampai detik ini para jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan dikatakan Ustaz itu bukan daerah gempa. Ada orang begitu kan? Bukan daerah gempa. Para jemaah, itu orang yang mengembalikan sesuatu kepada teknologi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang menyatakan bahwa az-zalazil termasuk tanda-tanda kiamat disebabkan banyaknya maksiat. Gempa-gempa bumi itu tanda-tanda kiamat disebabkan banyaknya apa? Maksiat. Allah yang menyatakan. Cuman diteliti oleh ahli itu pergeseran lempengan bumi di laut, ada yang jatuh, ada yang bergeser. Itu menurut ahli. Tapi ahli tidak meneliti sejauh mana pengaruh maksiat terhadap apa? Banyaknya musibah-musibah. Sekarang para jamaah yang rahmati Allah taala, jika itu karena maksiat, jika itu karena bergesernya lempengan, mestinya semua daerah itu kena. Kenapa hanya sebagian daerah kena, sebagian daerah tidak? Rumahnya masih utuh, jaraknya hanya 1 kilo 2 kilo. Kenapa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini yang harus ditanyakan. Ini yang harus ditanyakan kepada ahli-ahli itu. Coba tanyakan kepada mereka, bisa jawab. Pada radiusnya sama. Bahkan ada yang radiusnya jauh, di sana runtuh, yang agak dekat tidak runtuh. Nanti alasan lagi ahlinya, ya nah? Nah, kami juga bisa beralasan, kami punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Pada jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin tidak anti dengan teknologi, tapi kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Timbangannya tetap Al-Quran dan apa? As-Sunnah dalam menimbang. Karena manusia itu terbatas pengetahuannya. Teknologi yang sekarang modern, besok 20 tahun lagi dikatakan apa? Sudah tidak modern lagi. Iya nggak para jamaah?
Antum katakan jet colet tahun 80 itu motor paling antengnya. Sekarang itu motor koleksi, jet colet ya. Motor koleksi itu. Yamaha tahun 76 itu motor koleksi sekarang. Dulu Masya Allah, apa ada anak-anak muda kebut-kebutan pakai Yamaha tahun 76? Tidak ada para jamaah. Teknologinya sudah tertinggal jauh. Kalau kita mengagungkan teknologi, meninggalkan agama kita, rusak kehidupan kita. Rusak kehidupan kita para jamaah. Teknologi itu berkembang terus, berkembang. Dan saya ketemu dengan beberapa dokter. Mungkin ada di sini dokter para jamaah. Kebetulan salah satunya adalah paman saya sendiri. Beliau bercerita, anaknya putranya kebetulan 2 orang sekolah kedokteran. Katanya pelajaran materi kuliah kedokteran S1 dan S2 di zaman sekarang ini lebih sulit jauh dibanding zamannya beliau dahulu. Kemajuannya sudah pesat sekali. Dokter dulu sudah tidak paham pada zaman. Materi-materi yang diajarkannya, perkembangannya sudah luar biasa cepatnya. Itulah teknologi. Makanya orang-orang yang belajar ilmu-ilmu umum harus dilandasi pelajaran agama yang kuat. Saya sering berpesan pada jamaah, jangan halangi anak kita setelah SMA kuliah umum. Tidak mengapa, tidak harus semuanya kuliah agama. Nanti semua jadi ustadz, siapa pendengarnya? Tidak ada. Biar ada yang sekolah kedokteran, biar ada yang sekolah teknik, biar ada yang sekolah ekonomi, biar ada yang sekolah guru TK, keguruan TK. Tapi ingat, sejak TK sampai SMA dasari dengan agama yang kuat. Sampai SMA. Selepas SMA silakan nak, kamu memilih apa? Mau jadi TNI, mau daftar Polri silakan, mau jadi apa silakan nak. Tapi agamamu sudah kuat. Begitu harusnya seorang muslim berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nabi bersabda, kata beliau yang kedua, wasihru, yang kedua adalah sihir. Jadi perkara yang merusak yang kedua yang membinasakan adalah sihir. Dan yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh satu jiwa yang Allah haramkan untuk membunuh jiwa itu kecuali dengan cara yang benar. Jadi pembunuhan itu dosa yang membinasakan para jamaah. Oleh karena itu di dalam ajaran kita, ajaran Islam, seorang yang terbukti secara sah dia membunuh, secara benar dia membunuh, faktanya memang membunuh, maka hukumannya hukuman setimpal, yaitu dikisos, dibunuh. Kenapa? Karena di dalam kisos ada kehidupan. Apabila pembunuh dikisos, tidak berkeliaran setelah itu, bukan hanya dihukum penjara sekian tahun, maka orang akan berpikir untuk membunuh orang lain. Menjadi pelajaran bagi selain pembunuh. Menjadi pelajaran para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi pembunuhnya itu tobat. Saya yakin kalau orang sudah diberitahu besok dipotong lehernya, besok saya yakin hari ini dia tobat dengan taubatan nasuha, kalau dia muslim. Dia banyak berdoa dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang lain yang melihat saudaranya dipotong gara-gara dia membunuh, dipotong lehernya, maka dia akan menjadi jerah, takut berbuat kejahatan. Tapi lihat di negeri-negeri yang diterapkan hukum kisos, terjadi pembunuhan. Hampir tiap hari beritanya pembunuhan ada saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan perkara dosa besar ketiga yang membinasakan adalah dosa membunuh jiwa yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Yang keempat, wa aklur riba, dan makan riba. Dan yang kelima, wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Saya sering ditanya, apakah yang dimaksud ini orang-orang yang menjadi pengasuhnya anak yatim, menjadi pengasuh panti asuhan? Tidak. Jangan salah paham ini para jamaah. Makan harta anak yatim itu begini. Ada anak yatim dapat warisan dari ayahnya 10 juta. Dia masih kecil, tidak mungkin anak masih SD uangnya diberikan 10 juta, habis dibuat foya-foya. Karena dia belum berakal. Dia belum berakal, belum mampu mengelola uangnya, dia belum balik. Maka uang ini disimpan. Kalau dimakan oleh orang yang mengasuhnya sedikit demi sedikit sampai habis, inilah yang namanya makan harta anak yatim. Tapi kalau orang ini dibuat modal, jangan sampai rugi, dicari usaha yang kerugiannya minim sekali kerugiannya. Kemudian dari keuntungan itu sebagian dikembalikan untuk nanti diberikan kepada anak yatim ketika dewasa, sebagian dimakan oleh pengelolanya, boleh. Ini bukan makan harta anak yatim berjamaah. Makan harta anak yatim adalah menghabiskan hartanya anak yatim sampai anak yatim ini tidak menerima warisan dari orang tuanya. Jelas? Sawahnya habis, tokonya dihabiskan, mobilnya dijual dihabiskan, seperti ini. Tapi kalau mobilnya misalnya dijual,
kemudian uangnya dimasukkan misalnya disimpan di bank syariah misalnya. Karena mobil itu kan setiap tahun turun, kalau nggak dijual dia akan turun, apalagi mobilnya tidak disewakan. Uangnya dibelikan, atau uangnya dibelikan tanah, sertifikatnya diatasnamakan anak itu, maka ini bukan makan harta anak yatim pada jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wattawalli yaumaz zahfi, dan berpaling mundur pada hari bertemunya dua pasukan antara pasukan muslim dengan non muslim. Ketika terjadi peperangan, maka tidak boleh seorang pasukan muslim dia mundur keluar dari pasukan muslim, karena ini akan membuat lemah dan gentarnya pasukan muslim. Tapi dia harus tetap bertahan di situ bersama sahabat-sahabatnya untuk berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ketujuh, waqatful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita yang terjaga yang dia lalai dari zina, tidak pernah berpikir tentang zina, lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini perkara yang membinasakan. Bagaimana contohnya? Sering di masyarakat gadis-gadis kampung terkadang kurang ngerti agama para jemaah, kurang memahami agama. Dia mau saja dibonceng oleh teman laki-lakinya sekolah, atau teman kuliahnya, atau mungkin pacarnya ya. Karena banyak laki-laki umum dan wanita umum itu pacaran. Maka berboncengan ini haram karena bukan mahramnya, laki-lakinya bukan mahramnya. Tidak berhak berduaan, tidak berhak menyentuhnya. Namun jangan kita tuduh dia berbuat zina. Tidak boleh para jamaah kita tuduh dia berbuat zina. Belum tentu dia berbuat apa? Zina, mungkin sebatas goncengan. Kalau kita mampu menasehati, dinasehati. Tapi menuduh dia telah berbuat zina dengan pacar, yang tidak boleh. Itu haram. Kalau seorang menuduh orang berbuat zina, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. 4 orang saksi laki-laki. Yang keempatnya melihat timba masuk ke dalam sumur. Tidak boleh 1 orang mengatakan saya hanya lihat laki-lakinya masuk kamar, habis itu menutup pintu, setelah itu mematikan, memadamkan lampu, saya tidak lihat timba masuk ke dalam sumur. Tidak boleh. Kalau ada orang demikian, dia bersaksi, keempat-empatnya dicambuk 80 kali cambukan bersama. Jadi tidak boleh. Makanya kalau kita tidak memiliki 4 saksi melihat sendiri perbuatan zina itu, timba masuk ke dalam sumur, paham ya, ini kiasan ini, timba masuk ke dalam sumur, maka tidak usah bersaksi, biar dia mengakui dia telah berbuat zina. Karena apa? Jika tidak mendapatkan 4 saksi, keempat-empatnya dicambuk di dalam Islam para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalam menjaga kehormatan seorang muslim dan muslimah. Tidak boleh kita gampang suudzon. Sering kan kita begitu para jamaah. Ketemu orang tidak dikenal, kita suudzon dulu. Ketemu orang masuk masjid terus dia tengok-tengok, padahal dia ini mau nyari apa. Harusnya tanya, Mas, mungkin bisa dibantu. Jangan kemudian dikira ini mau curi kotak infak misalnya, atau mencuri peralatan masjid. Jangan. Bisa jadi dia tengok-tengok mungkin cari buku dzikir, tidak ada di sini, hanya adanya mushaf saja. Dia mau berzikir belum hafal. Seperti itu para jemaah. Tanya dulu. Mungkin orang tidak tahu, atau mungkin orang luar kota masuk masjid ini bingung dia. Demikian para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh langsung dituduh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lainnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba. Allah melaknati orang yang makan riba, wa mukilahu, dan orang yang memberi orang lain makanan riba. Rawahu Muslim. Orang yang makan riba seperti misalnya si A kerja di tempat riba, dia makan riba. Terus si A ini memberi makan anaknya dari riba, ini juga bahaya para jamaah. Tidak boleh kita berbuat demikian. Ada orang tidak makan riba, tapi dia memberi orang lain makanan riba, tidak boleh. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, wa Tirmidzi, dan diriwayatkan Imam Tirmidzi, fazada, beliau menambahkan, wa syahidaihi, dan 2 saksi transaksi riba, wa katibahu, dan penulis riba, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya adalah sanad yang sahih. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, akilur riba, orang yang makan riba, wa mukilahu, dan orang yang memberi makan dengan hasil riba, wa katibahu, dan orang yang menulis menjadi penulis riba, idza alimu dzalika, apabila dia mengetahui hal itu adalah riba, mal'ununa, maka mereka terlaknat
ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah, melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Akhrajahu An-Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Ini yang dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Saya tambahkan sedikit para jamaah dari kitab yang lainnya. Saya ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Adim Badawi hafizahullah atau rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ada beberapa hadis juga tentang riba. Semoga dengan kita bacakan hadis-hadis ini kita menjadi takut dari riba dan berupaya untuk menjauhi segala bentuk riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riba 73 baba, riba itu ada 73 pintu masuknya. Ada 73 pintu. Aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummah. Dosa riba yang paling ringan atau pintu riba yang dosanya paling ringan adalah semisal seorang laki-laki, seorang anak, dia menyetubui ibunya sendiri, menjimai ibunya sendiri. Ini dosa riba yang paling ringan. Makanya para sahabat begitu datang turun pengharaman riba, mereka langsung meninggalkan segala bentuk riba. Meninggalkan segala bentuk apa? Riba. Dulunya dikenal ada ribanya Al-Abbas, pamannya Nabi. Ditinggalkan oleh Abbas segala bentuk riba. Beliau tidak berani lagi setelah datang larangan tentang riba. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya para jemaah. Kalau hadis ini tadi yang barusan saya bacakan dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa an Abdullah bin Handalah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Handalah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dirhamu riba, satu dirham yang didapatkan dari cara riba. Mungkin ada yang tahu berapa satu dirham itu para jemaah? Ini uang, mata uang kuno ini, zaman Nabi. Ada dirham, uang perak, ada dinar, uang emas. Kalau dinar itu 4,25 gram. Jadi satu keping uang dinar itu emasnya berapa? 4,25 gram, 4/4. Ya kurang lebih 4.250.000 kalau 1 gramnya 1 juta. Itu yang terbaik emasnya. Tapi saya lihat sekarang ini harga terbaru update kemarin kalau tidak salah 838 sekian. Ya kurang lebih 1 juta. Kita buat gampang 1 juta. Jadi satu keping uang dinar ini. Dan subhanallah ya, pernah dihitung seandainya kita membeli dinar, uang kepingan emas itu dengan rupiah ya, kemudian kita simpan untuk beribadah haji, itu nanti nilai dinarnya itu para jamaah justru naik. Jadi ketika haji biayanya tidak sampai harga dinar itu. Jadi misalnya dinarnya butuh 20 keping dinar, nanti ketika haji itu butuh dibayar hanya 15, sisanya itu 5 dinar itu keuntungan kita para jamaah. Itu banyak dihitung demikian, tapi saya lupa hitungannya. Harus dihitung dulu. Sekarang misalnya gaya haji misalnya 40 juta. Berarti membutuhkan berapa? Kalau keping dinar kita buat 4/4 butuh berapa para jemaah? Kalau 40 juta, katakanlah gini aja 5 juta biar gampang hitungnya ya. Satu keping uang dinar 5 juta. Berarti butuh berapa? Hah? Kalau 40, 8 keping saja. 8 keping saja sekarang ini para jemaah. Berarti turun. Dulu 20 keping, sekarang cuma butuh 8 keping saja. Jadi kalau kita punya 20 keping, sisanya 12 keping ini keuntungan kita para jemaah. Masya Allah. Kalau kita mau menggunakan apa? Mata uang dinar dan dirham. Tapi di sini tidak boleh. Tidak boleh ya. Ditangkap di sini. Tidak boleh para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menggunakan rupiah yang berlaku di sini. Tapi beli emas boleh tidak? Boleh ya. Beli emas boleh kita. Taib. Dirham sebagian ulama mengatakan 2,79 gram ya, gram. Berarti kurang lebih kalau peraknya harga kisaran 15.000 ya kurang lebih uangnya sekitar 40-an ribu lah, kurang lebih ya 40-an ribu satu keping. Perhatikan, makan hasil riba hanya 40 ribuan, 30 ribu sampai 40 ribu lah kurang lebih. Ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lam, dan dia tahu itu riba. Dia tahu itu riba. Asyaddu, maka dosanya lebih besar min 36 zanyatan, dibandingkan zina sebanyak 36 kali.
dibandingkan zina sebanyak 36 kali. Ini makan 40.000 saja hasil dari riba. Bagaimana kalau 100.000? Bagaimana kalau jutaan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka dari sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada kita sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan taufik menjauhi segala bentuk riba. Dan mohon maaf saya baca agak cepat karena materinya lumayan banyak ini. Kalau tidak dibaca cepat tidak selesai dalam satu pertemuan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan insya Allah nanti selepas sholat isya saya akan menyampaikan hikmah diciptakannya manusia dan keutamaan dari tauhid. Dan ini ada hubungannya dengan merosotnya ekonomi. Apabila penduduk satu negeri mentauhidkan Allah berjamaah, maka ekonomi akan membaik. Saya beri contoh. Saya tidak membanggakan, tapi ini fakta yang berbicara. Di Saudi Arabia, saya boleh katakan yang rajin beribadah itu kisaran 50% penduduk Saudi. Dari 23 juta ya kurang lebih 11 jutaan itu rajin ibadah. Jadi masih banyak juga seperti di negeri kita yang tidak rajin ibadah. Tapi kualitas ibadahnya masih bagus sana, dan kualitas akidah dan tauhidnya kita jauh. Jadi di sana itu anti syirik orang-orang itu, anti kesyirikan. Padahal yang ibadah cuma sekitar 11 juta para jemaah. Bayangkan. Tapi Allah sudah melimpahkan rezekinya sedemikian. Makanya orang Saudi, ini pengalaman saya bertahun-tahun di Saudi para jemaah. Kalau Ramadan begini, Ramadan pertama, kedua, ketiga sampai Ramadan 15 itu ibu-ibu masih belum ke masjid. Begitu Ramadan ke-16 sampai akhir Ramadan ibu-ibu ke masjid membawa anak-anak mereka. Bapak-bapak sejak Ramadan pertama sudah di masjid. Semakin mendekati hari raya mereka semakin banyak beribadah. Yang biasanya sholat tarawih sampai jam 10 atau setengah 10, di sini jam berapa? Jam 9. Oh kecil para jamaah. Batuk kita belum ngeluh. Saya di Saudi batuk ini sampai lama sujud tuh kadang-kadang kita ini apa? Apalagi kita makannya banyak ini. Sudah tarawih itu pasti. Kalau imamnya pas bacaannya enak kita gak terasa para jemaah. Jam 10 baru keluar, setengah 10 kita baru keluar dari masjid sholat tarawih itu. Itu kalau sudah Ramadan sudah 15 ke atas, itu malam harinya jam 12 sholat malam lagi tahajud. Witirnya nanti malam. Jadi sore itu 8 rakaat pulang mereka. Kaum muslimin pulang, balik lagi jam 12 sampai menjelang sahur, terus witir, kunut witir, kemudian mereka pulang sahur bersemangat. Dan mereka tidak menyibukkan dengan belanja ke sana kemari. Kita yang musibah para jamaah, masjid-masjid kalah dengan toko-toko dan pasar-pasar. Maghribnya masih di pasar, tarawehnya masih banyak yang di pasar para jamaah. Seharusnya kita belanja di siang hari, sore hari atau pagi hari, atau setidaknya setelah taraweh baru belanja. Anak-anak dididik demikian. Nak, tidak mau bapak ngantarkan kamu pada maghrib waktunya sholat, nanti setelah itu taraweh, nanti setelah taraweh atau pagi. Lebih baik beli baju itu pagi hari saja, tidak kesentrong lampu ini ya, tidak terkena cahaya lampu. Harusnya demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa orang Saudi bisa semangat begitu? Karena mereka belanjanya itu bulan Rajab dan Sa'ban belanjanya. Jadi Ramadan itu tidak belanja, kecuali kalau kehabisan stok makanan baru mereka belanja, tapi tidak waktu tarawih mereka belanjanya. Jadi demikian mereka semangat ibadah. Mungkin saya dibantah, Ustaz, Saudi uangnya banyak. Itulah yang harus kita kaji. Kenapa uangnya banyak? Kita kenapa uangnya tidak banyak para jamaah? Uang podo-podo menungsani kita, iya enggak? Yang harus kita kaji itu para jamaah. Kenapa mereka uangnya banyak? Loh kita saja Ustaz, THR baru turun menjelang hari raya Ustaz. Ya walaupun turunnya menjelang hari raya, jangan belanja waktu orang sholat taraweh. Manfaatkan untuk ibadah ini. Ramadan hanya sekali dalam setahun para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Harusnya demikian semangat kita para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana itu aib kalau Sa'ban baru belanja. Mulai Rajab itu sudah belanja. Dan orang Saudi memang biasa begitu, orang Arab itu belanja itu 2-3 bulan mereka. Mereka malas banyak keluar para jamaah. Mereka lebih semangat Ramadan untuk tarawih. Dan kalau sudah adzan Isya, kita baru berangkat ke masjid, sudah wudu lah ini, bukan baru wudu di rumah, bukan, sudah wudu, kita baru berangkat ke masjid. Jangan harap dapat di dalam masjid, harapan kita dapat di luar masjid, sholat di karpet dan berpeluh-peluh berkeringat-keringat, tidak ada AC. Karena di sana itu semua masjid ada AC-nya, semua rumah ada AC-nya. Jadi anak-anak saya sering kalau saya suruh, nak, sedang berangkat sholat,
nanti dulu bi, anak-anak saya begitu di Saudi. Akhirnya loh, kenapa bajumu basah keringan? Nah, pasti kamu di luar masjid ini. Sholatnya di luar keringatan, hanya dapat kipas angin begini saja, keringatan para jamaah. Itulah semangatnya orang-orang Arab, masya Allah. Saya tidak memuji loh. Ini supaya kita bisa mencontoh. Kita bisa mencontoh, dan insya Allah nanti malam saya sampaikan pembahasan penting tentang tauhid yang ada hubungan dengan perbaikan ekonomi dan perbaikan segalanya para jemaah. Bahkan keamanan satu negeri ini sebabnya adalah ketika penduduk satu negeri mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sana para jemaah, mobil diparkir di luar. Orang Saudi itu saya bilang miskin. Mereka kebanyakan tidak punya garasi. Mobilnya Fortuner itu murah di sana. Apalagi yang bagus-bagus apa Pak? Mobil-mobil Amerika, GMC, Ford, itu semuanya di luar. Mobil 1,5 M itu di luar rumah. Bahkan mereka itu kalau makan di warung atau rumah makan, mobilnya itu nyala. Saya pernah tanya, loh kok nggak dimatikan? Nggak, takut dicuri orang? Nggak, biar AC-nya adem katanya. Loh bener, kalau ditinggal makan setengah jam itu langsung masuk seperti masuk open gitu Pak. Pawannya seperti itu kok Saudi Arabia. Jadi nggak dimatikan. Loh di sini loh mobil dalam garasi dikunci rapat, garasinya pintu gerbangnya dikunci. Mobil bisa hilang kok di sini. Kok mobil sandal bisa hilang? Bunga-bunga di depan rumah bisa hilang, jemuran bisa hilang. Kenapa? Tauhid yang kalah kita berjamaah. Kalau ahlu tauhid, kenapa antum ada HP tertinggal antum nggak ambil? Antum laporkan takmir ada HP tertinggal. Karena antum sudah bertauhid kepada Allah. Tidak ingin memiliki hanya orang lain. Tapi kalau orang tidak bertauhid, jangankan HP di situ, HP di tas saja bisa diambil ketika kita sholat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makalah ini pentingnya tauhid, hubungan tauhid. Kita mengkaji riba seperti ini ya. Kalau tidak didalami tauhidnya, itu nanti seperti muspro. Tahu muspro? Ya haram riba, tapi nggak ditinggalkan para jemaah. Nanti aja kalau sudah pensiun, begitu biasanya. Tapi kalau tauhidnya kuat, ditinggalkan betul. Pekerjaan itu banyak para jemaah. Kalau saya ada waktu saya kaji. Pekerjaan yang paling menguntungkan dan paling banyak barokahnya, pertama berdagang, kedua bertani. Milih yang mana sampai? Kita semua ingin jadi pegawai. Mohon maaf, tidak ngeritik, saya juga pegawai, saya juga guru para jemaah. Tapi saya juga berbisnis. Kenapa? Karena berdagang itu pekerjaan yang disebut oleh para ulama yang paling barokah dan paling banyak menghasilkan. Oleh karena itu kita sering menyinggung orang-orang kafir. Kenapa ekonomi dikuasai kafir? Karena kamu tidak mau berdagang. Dulu di zaman para sahabat berdagang, Rasulullah berdagang, berbisnis para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Boleh kan kita pegawai negeri, karyawan berdagangan? Boleh. Kenapa tidak boleh para jamaah? Kalau nggak boleh, nanti di atas namakan perusahaannya, anaknya atau istrinya, nggak apa-apa. Tapi kita yang menjalankan. Di Saudi Arabia, tentara itu nggak boleh berbisnis. Gajinya sudah diberi gaji besar para jamaah. Tentara yang pangkatnya rendah saja, gajinya itu saya tanya 16 juta. Tentara yang pangkatnya paling rendah itu, yang lulusan SMA itu. Maka mereka nggak boleh berbisnis, tapi mereka boleh memodali pebisnis. Jadi memodali pebisnis boleh mereka, supaya mereka konsentrasi menjaga negara, keamanan negara. Tapi mereka boleh memodali pebisnis. Maka berbisnis para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya hari ini baca agak cepat karena materinya biar tuntas. Alhamdulillah tuntas. Karena pembahasannya satu bab ini tadi tentang riba. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.